perilaku kriminal. Kalau kita mau jujur, kita lihat suasana kebatinan yang ada di negara tersebut, tidak semua warga negara itu mendukung sikap dari pemerintahnya. Banyak juga warga negara dari negara-negara tersebut yang mendukung sikap kita akan ketegasan ini. Permasalahan narkoba ini sudah kita sepakati bersama, ini adalah persoalan darurat yang damage-nya sudah kita rasakan, merusak generasi muda kita, sehingga itu menjadi otoritas kita, menjadi hak kita untuk menentukan bahwa ini adalah persoalan darurat yang oleh karenanya hukuman yang kita berikan itu adalah hukuman yang sangat keras, yaitu sampai dengan hukuman mati. Oke, baik. Ke Prof. Alexius Jemadu. Prof, kalau Prof melihat pressure yang diberikan oleh Australia dengan berbagai statementnya, bahkan mengkaitkannya dengan bantuan tsunami sebesar $1 billion kepada Aceh, kemudian sekarang Brazil yang menunda hubungan diplomatik. Pressure-pressure seperti ini, apakah Prof melihat ini adalah sebagai dampak atau buah dari bertahun-tahun Indonesia di mata internasional dianggap tidak tegas, sehingga sekarang pada saat ingin bersikap tegas, jadi mereka dengan pressure mereka melihat mencoba mencari alternatif. Apakah Anda yakin bisa tegas seperti itu? Ya, memang idealnya di samping kita menunjukkan ketegasan negara kita sekarang dalam rangka melindungi warga negara yang lain, hal ini harus dilakukan. Tapi pada kesempatan yang sama, tugas kita adalah membangun kredibilitas penegakan hukum di negara ini, tidak hanya melalui instrumen hukuman mati. Ya, bahwa sekarang kita menunjukkan kepada mereka bahwa negara tidak bisa lagi bersikap apatis, indifferent terhadap ribuan, bahkan jutaan orang yang menjadi korban dari kejahatan narkoba ini. Tapi kalau kita mau membangun kredibilitas kita di dunia internasional secara sustainable, dalam jangka panjang, kita tidak hanya mengandalkan hukuman mati seperti ini, tapi bagaimana kita atau negara ini memikirkan proses penegakan hukumnya sehingga dipercaya oleh dunia internasional bahwa kalau kita melakukan hukuman mati itu sudah merupakan satu kita, karena tidak bisa berbuat lain lagi selain kita harus tegas pada saat ini. Nah, kepercayaan itu yang ingin kita dapatkan dari dunia internasional, bukan hanya hukuman mati yang dilakukan seperti ini. Karena ini kan masih ada 58 orang. Ya. Kita harus menghadapi kecaman dari dunia internasional, dan di situ sebenarnya harus mendorong kita untuk berpikir bagaimana supaya kredibilitas penegakan hukum kita itu betul-betul mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Begitu. Jadi keliru kalau kita mengatakan bahwa kita membangun kredibilitas, menunjukkan pemerintah yang tegas, instrumennya hanya satu, hukuman mati saja. Jangan sampai seperti itu. Kredibilitas penegakan hukum itu tidak dibangun dengan momen-momen seperti ini. Karena orang akan menilai bagaimana moral judgment seorang pemimpin, seorang presiden. Karena ini menyangkut nyawa orang. Jadi kredibilitas negara Indonesia harus dipahami dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar death penalty seperti ini. Karena bisa saja orang berpikir bahwa oke, ini hanya jalan pintas, saya hukum mati penjahat ini dan sudah selesai. Lalu kita mengharapkan orang percaya kita karena itu. Saya pikir itu keliru. Tidak seperti itu. Tapi kredibilitas penegakan hukum itu konteksnya sangat luas. Menyangkut aparat penegak hukum kita, menyangkut institusi penegak hukum kita, semua itu harus dibangun untuk membangun kepercayaan kita di dunia internasional yang memang tidak bisa tidak ini saling tergantung satu dengan yang lain. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Tony mengenai pernyataan Prof barusan mengenai diperlukannya hukuman mati atau dalam hal meningkatkan kredibilitas kita di mata internasional sebagai eksekutor Kejagung. Apa tanggapannya? Ya, terima kasih Bang Raf. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwa konsistensi dan ketegasan pelaksanaan hukuman mati dalam hal ini di Indonesia menyangkut kejahatan narkotika sebetulnya bukan perang melawan negara yang bersangkutan, tetapi kita perang melawan kejahatan yang saat ini sudah kita katakan the most serious crime. Dan kita dalam keadaan darurat narkoba. Oleh karena itu tentunya kami mengharapkan juga dunia internasional juga memahami kondisi objektif di Indonesia, mengapa hukuman mati itu masih diberlakukan.
Kemudian mengenai the most serious crime itu yang kita katakan bahwa itu dibenarkan menurut hukum internasional karena kita sedang dalam keadaan darurat narkoba. Tentu kemudian dalam pelaksanaan eksekusi tahap kedua ini ada reaksi. Salah satu bentuk kita konsistensi dan ketegasan yang disampaikan Prof. Alex tadi ya harus kita laksanakan. Tidak ada pilihan lain bahwa kita tidak akan surut dan tetap melaksanakan eksekusi yang berikutnya ini. Dan dalam bentuk eksekusi hukuman mati sepertinya sudah diputuskan oleh pengadilan. Baik, perbincangan kami lanjutkan sesaat lagi.